Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Meji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan memperbaiki kulkas merek LG. Rusaknya mengganti freezer atau evaporatornya. Ini evaporatornya yang sudah bagus. Ini evaporator yang lamanya sudah parah, sudah kecongkel dan sudah peot, jadi harus diganti. Nah, ini saya akan pasang. Cara masangnya ini yang pertama yang harus kita perhatikan dalam mengganti freezer ini, kita harus lihat dulu di sini pipa kapilernya ini ada pipa kapilernya yang kecil, ini pipa suctionnya, pipa untuk masuk ke sambungan, ini sambungan freezernya. Nah, ini harus pas, jadi kita harus buka dulu, ini harus kita lepas, kemudian ini kita lepas agar yang ini bisa masuk. Nah, yang ini, jadi yang ini nanti bisa lepas. Jadi sini saya akan lepas dulu yang buka. Ini saya akan lepas dulu. Kita bisa buat seperti ini. Nah, ini kalau kita beli baru, ini bingkainya nggak ada. Ini bingkainya dipasang saja dengan melihat pada saat pertama kita buka epoknya. Nah, ini saya akan buka dulu pakai las. Jadi ini saya buka, ini agak direnggangkan saja, oke, biar gampang kita ngelasnya. Kemudian ini kita akan kita las. Oke, ini kita las. Kalau bisa yang ini plastik ini jangan dipasang dulu bingkainya, tapi ini tadi sudah terlanjur saya pakai, karena kalau udah dipasang bingkainya kita harus berhati-hati melasnya karena bisa kena ke bingkainya, itu plastik, jadi kita harus berhati-hati. Dan ini bisa seperti ini saja agar tidak berdiri. Nah, seperti ini. Jadi aluminiumnya pun jangan sampai kena api, sama bingkai plastiknya pun jangan sampai terkena, karena dia akan jebol, nanti takutnya evapnya jebol. Oke, yang satu udah lepas, tinggal yang kapilernya. Ini jangan sampai ada yang tertinggal patah di dalam. Wah, ini masih banyak sisa oli di dalam. Ini harus kita pastikan bahwa dia tidak itu keluar air, bahwa dia tidak bocor, tidak tersumbat. Oke.
Nah, ini kita bisa lihat dia jangan sampai ada yang lubangnya itu tersumbat. Nah, sudah selesai kita buka ini papnya. Kemudian sekarang kita akan melepaskan yang ini pipa, sisanya ini potongannya. Jadi seharusnya pada saat membuka kita bisa potong yang dari sini langsung. Jadi ini bisa kita buka pakai las atau kita potong saja pun bisa juga pakai cutter. Jadi kita tidak harus melasnya lagi. Oke, saya potong dulu. Kita potong itu yang bagian ini jangan sampai patah, jangan sampai bengkok di dalam. Ini yang dipotong seperti ini. Lebih bagusnya pun dilas pun bisa, tapi agar bengkoknya bisa dapat atau dipotong juga bisa. Kalau dilas mungkin ini akan nyonyot, hati-hati dalam melasnya. Nah, ini akan saya potong dulu. Nah, sepertinya ini harus kita potong menggunakan las. Kalau kita potong menggunakan cutter, nanti dia tidak dapat bengkoknya itu masuk pas ke sini. Jadi alur bengkoknya itu yang harus kita ambil. Karena kalau kita potong pakai cutter, kita harus membengkokkannya lagi. Kalau membengkokkan lagi, ya harus berhati-hati. Kita cari aman saja. Jadi ini saya potong pakai las. Nah, ini kan dia plastik. Dalam melasnya ini kita harus alas pakai kain basah kalau bisa. Ini bisa kita gantungkan seperti ini ya. Ini cara saya untuk melindungi agar bodinya yang putih tidak terbakar. Jadi ini cara ngelasnya pun harus cepat ya, jangan lama-lama karena nanti bisa tembus ke bodinya. Jadi kalau kita buka pakai las, kita dapat alur bengkoknya itu. Jadi tidak harus kita bengkokkan lagi dia. Nah, jadi ini tinggal kita ini pakai. Jadi ini kan tetap dia mulus, tidak kena las, tidak kena api. Ini cara saya pribadi. Jadi kebanyakan biasanya kalau awal-awal sekali atau pertama-tama pemula, dia kalau kita kurang hati-hati ini bakal terbakar dalam melakukan pengelasan atau penyambungan. Nah, ini sekarang kita akan bersihkan dulu pipanya menggunakan kertas pasir. Ini kita bersihin dulu pakai kertas pasir pipanya ini. Ini harus benar-benar bersih. Jadi biar tidak ada penyumbatan, kita cari aman. Karena ini pipa yang masuk, kalau pipa yang keluar tidak perlu. Pipa yang di luar tidak perlu dibersihkan. Dan hati-hati di sini kalau kita tarik-tarik ini harus dirasa-rasa dia, jangan sampai ada yang tertarik kuat kemudian patah di dalam. Itu sangat sulit sekali memperbaikinya, harus dirombak pipa baru.
Nah, kira-kira sudah bersih. Kemudian ini juga kira sudah bersih, maka pipa kapiler ini harus kita atur ketajaman lubangnya ini, atau lancip besar lubangnya ini jangan sampai dia rata. Biasanya saya pribadi menggunakan lubang yang lancip biar dia lubangnya itu terlihat lebar, jadi motongnya itu agak disampingkan. Pokoknya bagaimana supaya dia lubangnya itu terlihat lebar, jadi agar freon sirkulasinya bisa lancar dan tidak terjadi penyumbatan. Oke, jika sudah, maka saya akan sambungkan dulu ke evaporatornya tadi, pipa yang tadi. Ini kita sambungkan. Oke, sebelumnya jangan lupa, ini kan termostatnya belum terpasang, karena bingkai yang sudah kita pasang duluan, maka termostatnya harus langsung kita pasang saja, agar nanti bingkainya tidak kita buka lagi. Sebenarnya menyambungkannya ini, bingkainya ini bisa terakhir saja dipasang, jadi dipasang dulu evaporatornya ini, bingkainya ini pun bisa saja terakhir dibuka. Cuman saya langsung saja, jadi tidak ribet lagi melihat lubang bingkainya. Jadi dia seperti ini. Oke, nah ini cara masangnya. Ini harus kita atur dia harus pas ke pipa yang dua itu. Nah, itu sambungannya. Jadi yang kecil itu ke sini, pipa kapilernya ke pipa yang ini, yang besar itu ke sini dia, pangkalnya. Menyambungkan pengelasannya ini sebenarnya sangat sulit ya, kalau bingkainya masih kita pasang. Ini harus posisi seperti ini dulu. Nah, inilah yang harus kita pasang, dia tidak langsung rapat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, kita harus paskan dulu dia. Kalau sudah pas seperti ini, jadi tinggal kita las saja. Oke, jadi kita akan las di sini tidak sah. Jadi sepertinya sangat sulit untuk bingkainya ini kita pasang, jadi kita buka dulu lah dia agar dia tidak terlalu rapat apinya ke sini. Kalau terlalu rapat api lasnya menguap, jadi ini jadi terbakar. Jadi nggak usah pakai bingkai dulu kita lasnya. Jadi ini bisa kita turunkan ke bawah dia. Nah, seperti ini. Ini kita bisa turunkan seperti ini.
ngelasnya itu harus pakai kain ya. Oke, jadi dalam pengelasan penyambungan freezer seperti ini ya tergantung mekaniknya, bagaimana posisi yang enak dalam melakukan penyambungan. Kalau untuk pemula harus hati-hati jangan sampai terbakar bodinya. Nah, saya berusaha untuk posisi seperti ini saya akan las ya, bodi seperti ini. Dan setiap merek kulkas beda merek, beda bentuk posisi pipanya dan bentuk freezernya. Ada yang dia ini O, ada yang dia C, ada yang dia yang sedikit saja dia seperti L gitu, dan banyak macam, beda merek beda bentuk evapnya. Ini namanya evap atau freezer ya, pendinginnya untuk buat es batu. Saya akan las. Apinya itu harus kecil tapi tajam agar dia cepat terbakar dan tidak menyebabkan penguapan. Kalau pakai yang las yang hikuk itu kemungkinan dia apinya menyebar ya, terlalu banyak. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasang bingkainya, tapi ini kita biarkan dulu dia sampai dingin. Nanti kalau kita langsung rapatkan ini bakal terbakar ini, karena ini plastik sensitif. Kita biar dulu dingin dia. Oke pemirsa, jadi seperti ini dia. Nah, walaupun dia ada imbas dari panasnya itu, dia tidak terlalu parah ya, karena kita pakai kain basah, jadi ini tidak terlalu parah. Nah, seperti ini. Oke, kita ambil, dan ini masih panas. Nah, kira seperti itu cara penyambungan freezernya. Kita pasang dulu sampai terpasang bingkainya, bentuknya sempurna. Bisa kalau kira-kira sudah beberapa menit kita diamkan, sudah dingin pipanya bekas lasannya, baru kita pasang bingkainya ini. Oke pemirsa, sekarang kita akan saya akan pasang bingkainya ini, bingkainya. Jadi ini kita naikkan dulu dia sampai rapat, ini sampai jumbo ininya. Nah, ini ada dia, ini sampai dia kita masukkan seperti ini. Nah ini, nah seperti ini dia, ininya keluar ya. Ini sudah, itu bautnya, lubang bautnya sudah terlihat. Kemudian kita tinggal rapikan yang atas dan yang kiri kanannya. Kira-kira udah pas semua, ini tinggal kita baut. Oke pemirsa, jadi saya sudah pasang kira-kira posisinya seperti ini. Jadi posisi bautnya tadi di sini ada 2. Oke, baru di sini sebelah kiri, kemudian di atas ada 2, di sini 1, di atasnya ada 3. Nah ini sudah kita pasang freezernya. Sekarang kita tinggal diisi obatnya, karena ini kan obatnya tidak ada karena freezer terbuka. Nah ini sekarang tinggal mengisi obatnya. Oke, sampai sini dulu video saya.
dalam memasang atau mengganti freezer kulkas 1 pintu merek LG. Untuk cara pengisian obat sudah ada di video saya sebelumnya, jadi bisa dilihat saja. Oke, ini jadi freezernya, freezer yang bagus, tidak ada kebocoran, tidak ada kecongkel. Oke, sekarang kita lihat hasil pemasangan evaporator atau freezernya setelah kita isi obat dan didiamkan 1 malam. Nah, inilah hasilnya, sudah menjadi es, sudah normal, sudah bisa membekukan. Nah, inilah hasilnya. Ini setelah diisi obat ya. Jadi kita ganti freezer itu, kalau bagi yang awam ganti freezer harus diisi obat lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.